Setelah lebih dari 2 pekan, aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah BSA akhirnya bisa ikut berlayar ke Gaza Palestina dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Sebelumnya banyak tantangan yang dihadapi sehingga tidak bisa semua delegasi turut serta dalam perjuangan menembus blokade Gaza ini. Di Pelabuhan Tunisia, Wanda Hamidah berpamitan bersama rekan-rekannya untuk berlayar ke Gaza, Palestina. Awalnya pelayaran ke Gaza ini menemui banyak kendala dan sabotase hingga serangan Zionis Israel terhadap kapal-kapal Global Sumut yang membuat tidak semua delegasi dari berbagai negara bisa ikut berlayar. Wanda Hamidah tetap bertahan dan berusaha agar bisa berlayar ke Gaza hingga kapal terakhir meninggalkan pelabuhan. Akhirnya Wanda Hamidah berlayar dengan kapal Kaisar yang membutuhkan waktu 10 hingga 12 hari untuk mencapai Gaza. Wanda berhasil ikut di detik-detik terakhir misi keberangkatan dengan kapal paling terakhir yang dijadwalkan berangkat dari Tunisia. Wanda Hamidah bergabung dengan ratusan aktivis dunia dari berbagai kalangan untuk menembus blokade Zionis Israel terhadap Gaza, juga untuk menyerukan pada dunia untuk tidak diam atas pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestina. Pasalnya misi utama Global Sumut adalah bukan tentang mereka yang berlayar, tapi tentang dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina dan mendobrak bungkamnya dunia atas kejahatan Zionis terhadap Palestina. Wanda memohon kepada pemerintah Indonesia untuk terus mengawasi dan memantau pelayaran GSF. Alhamdulillah, Mbak Hawanda bersama beberapa aktivis dari negara gabungan internasional akan menaiki kapal Kaisar dan rencananya ini sudah mau berlayar sebentar lagi dan lalu akan bergerak menuju pelayaran internasional bertemu dengan kapal-kapal yang sudah lebih dahulu menunggu di sana. Kita akan dengar bagaimana perasaan Mbak Wanda menjadi perwakilan dari Indonesia. Aku merasa bahagia, aku merasa bangga, dan aku merasa terharu dan terhormat untuk bisa masuk berlayar ke Gaza. Alhamdulillah, insya Allah siap lahir batin dan mohon doa dan dukungan untuk seluruh rakyat Indonesia, juga pemerintahan Indonesia, to keep on eye, untuk terus memantau dan mengawasi Global Sumut Flotilla. Whatever happened to us, to the participant, please awasi perjalanan ini. Dan yang paling penting adalah bukan mengenai saya, bukan mengenai Global Sumut Flotilla, tapi bagaimana cara kita dan kontribusi kita dalam menghentikan genosida dan mengantarkan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir kembali memerdekakan Palestina. Wanda Hamidah menjadi satu-satunya perwakilan delegasi perempuan Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Wanda mulai berlayar pada Selasa malam waktu Tunisia dan bergabung dengan ratusan delegasi lain di Laut Mediterania. Berikut cerita perjuangan Wanda Hamidah kepada Metro TV di Pelabuhan Sidi Bouzid, Tunisia sebelum memulai pelayaran ke Gaza. Wanda, seperti kita tahu ya, ini dinamikanya sangat cepat sekali. Kalau tidak sampai masuk ke kapal dan berlayar itu masih belum dipastikan 100%. Bagaimana sejauh ini bisa diceritakan dong Mbak Wanda? Perjuangan kan kita sama-sama ya, kemarin ya dari hari Rabu itu udah kayak 7 hari lalu bahwa kita akan ada di kapal Aladang. Tapi ternyata besoknya setelah kapal sudah sampai depan muka kita waktu tanggal 7 ya, sekarang udah tanggal 16, udah hampir 10 hari lalu, ternyata kita nggak bisa naik kapal karena satu dan lain hal. Dan perkembangannya, dinamikanya begitu keras, cepat, tapi begitu sangat lambat juga. Akhirnya mungkin di lapangan seperti sulit sekali untuk bertahan di sini, seperti teman-teman yang udah alami dan udah lihat sendiri bahwa akhirnya setengah
dari delegasi Selimut Flotilla, saya nggak cuma bicara Indonesia aja, dan dari seluruh dunia, seperti teman-teman lihat, banyak yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sumut Flotilla ini, terutama yang berada di Tunisia. Kenapa? Ya mungkin kalau dari Barcelona ada cerita yang lain ya, atau mungkin kalau dari Barcelona atau dari Spanyol banyak cerita yang lain karena mereka mungkin memang punya persiapan yang bagus dan mungkin mereka juga punya perahu-perahu dan kapal-kapal yang bagus. Tapi lain ceritanya ternyata di Tunisia gitu karena ternyata di Tunisia kapalnya pertama adalah kapalnya tidak bisa menampung semua aktivis kemanusiaan yang ada dan yang mau ikut. Memang kenyataan bahwa kami nggak bisa naik kapal, mereka nggak bisa terus menunggu tanpa ada kepastian ya. Cukup sedih pada saat ada beberapa aktivis yang akhirnya berpamitan kepada kami delegasi Indonesia. Mereka mengaku sudah menetapkan batas waktu. Kami mendapatkan pamitan istilahnya ya dari teman-teman Aljazair, Algeria, Prancis, kemudian juga South Africa, mereka sudah berpamitan. Turki apalagi banyak banget, hampir 70% Turki juga udah pulang delegasinya. Namun mereka tetap menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Indonesia yang menyerahkan seat kepada mereka karena ternyata ada perkembangan terkini bahwa mengutamakan terutama dari Mendix dan juga lawyers itu nanti untuk menghadapi seandainya ada tuntutan hukum yang dilayangkan selama perjalanan seperti ini. Ya, nah, dan memang maksudnya ini juga karena kapal kita kan dari Italia ya. Dari mereka yang di Italia dan Spanyol lebih mudah berangkat daripada yang kita di Tunisia. Ada faktor itu juga gitu. Dan yang diserang drone kapal juga kita di bukan sini. dari Tunisia, kapal kita dari Italia. Yang diserang drone ya, yang di Tunisia. Ya mungkin tekanan Amerika dan Israel terhadap Tunisia cukup keras gitu karena kalau Italia dan Spanyol mereka nggak terlalu berani untuk menekannya. Yang terbaik Mbak Wanda kami doakan. Amin, selalu. doain ya 2 jam semuanya. lagi kita tunggu doa yang terbaik untuk Mbak Wanda. Insya Allah, Bismillah. Dari Pelabuhan Sidi Bau Said, Tunisia, Iqbal Himawan, Yahdin Syafrizal, Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.